Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my video. In this video, we are going to learn about software and operating system. And this material is for English 2, Introduction to Computer. In this video, we are going to discuss about software, operating system, and also application software. And now we are going to learn about how to translate uh, from English into Indonesia. Kita akan belajar sedikit cara menerjemahkan, bukan cara ya, kita akan sedikit belajar tentang grammar yang tujuannya adalah agar kita bisa menerjemahkan bahasa Inggris, teks bahasa Inggris ke dalam teks bahasa Indonesia. Oke, kita lihat. Yang pertama, software. Software refers to part of the computer which don't have a material form, such as program, data, protocol, etc. When software is stored in hardware that cannot easily be modified, it is sometimes called firmware, to indicate that it falls into an uncertain area somewhere between hardware and software. Di software itu merujuk pada bagian dari komputer yang tidak memiliki bentuk, di program, data, dan sebagainya. Dan software itu disimpan di hardware. Berikutnya adalah operating system yang dikenal dengan kadang singkatan dengan OS. The operating system is a special type of program that loads automatically when you start your computer. The operating system allows you to use the advanced features of a modern computer without having to learn all the detail of how the hardware works, the link between the hardware and you. The user makes the computer easy to use without having to understand bits and bytes. Di operating system itu satu program yang loading secara otomatis ketika komputer dinyalakan, ketika di komputer dimulai. Berikutnya adalah application software. Application software, an application program is the type of program that you use once the operating system has been loaded. Example include word processing programs, spreadsheet, and database. Contohnya adalah seperti berikut ini. Berikut ini adalah contoh daripada application software. Microsoft Office, Payroll, Presentation Tool, Microsoft PowerPoint, dan sebagainya. Ada Photoshop, Encyclopedia, dan sebagainya. Ini adalah application software. Nah, bagaimana operasi sistem? Contoh dari operasi sistem? Contoh dari operasi sistem adalah seperti berikut ini, yaitu Windows, Linux, Mac. Ini adalah contoh dari operating system atau dikenal dengan OS. Ya. Demikian penjelasan tentang sedikit about software and operating systems. And now let's go to translation. Let's go to theory. Try to translate. Coba kita terjemahkan. When software is stored, nah ada satu kalimat yang akan kita terjemahkan di sini ya. Dan kalimatnya adalah when software is stored in hardware that cannot easily be modified, it is sometimes called firmware. Nah, saya coba menerjemahkan kalimat ini menggunakan Google Translate dan hasilnya adalah ini. Ya, ketika perangkat lunak disimpan dalam perangkat keras yang tidak dapat dengan mudah dimodifikasi, kadang-kadang disebut firmware. Tapi kita bisa edit menjadi ketika software disimpan di hardware yang tidak dapat dimodifikasi dengan mudah, ia disebut firmware. Atau kadang disebut firmware, seperti itu. Jadi tapi kalau menurut saya ini sudah bagus terjemahannya, sudah dimengerti, walaupun tidak diedit tidak masalah. Nah, sekarang kita akan coba belajar menganalisa grammar atau kalimat ini berdasarkan grammatical. Kalimat apakah ini? Tenses apakah yang digunakan di sini? Kita lihat. Yang digunakan adalah ternyata passive voice. Kenapa? Karena disitu terdiri dari subject, to be, verb 3. Software itu subject, kemudian to be, dan setelah to be adalah store, itu verb 3. Sel katanya adalah store. Verb 1 store. Sehingga menjadi seperti ini kalau kita pecah-pecah.
contohnya software is stored in hardware. Nah, kalau kita pecah-pecah di software sebagai subjek, is ini adalah to be, store ini adalah verb 3-nya. Sehingga bermakna bisa diartikan software disimpan di hardware. Software disimpan di hardware. Jadi kalimat pasif itu atau passive voice kata kerjanya bermakna kata kerjanya biasanya diawali oleh di ya. Disimpan, dimakan, diminum dan sebagainya itu adalah pasif, kalimat pasif. Kalau kalimat aktif maka tidak diawali oleh di, seperti contoh yang ini. I store software in hardware. Nah, ini bukan kalimat pasif. Maka setelah tidak ada di sini juga tidak ada to be dan kata kerja bukan kata kerja ketiga. Kata kerjanya kata kerja ke satu pertama. Terjemahannya adalah saya menyimpan software di hardware. Menyimpan ya. Sini ada kata menyimpan, terus di atas ada kata disimpan. Disimpan ini pasif, kalau menyimpan ini aktif. Jadi berbeda. Jadi ini bukan pasif. Jadi kalau kita mengetahui perbedaan pasif dan aktif ini, maka kita tidak akan salah dalam menerjemahkan atau dalam memahami teks. Nah, itulah pentingnya kita harus menguasai tenses, ya tenses atau grammar di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris ya. Kenapa? Agar kita tidak salah dalam memahami sebuah teks. Nah, kalau kita ini tidak mengerti kalimat tenses, maka bisa diartikan software adalah menyimpan di hardware. Maka tidak akan paham, tapi karena kita tahu bahwa ini tensesnya adalah passive voice, kalimatnya kalimat pasif, maka terjemahannya menjadi software disimpan di hardware. Oke, demikian penjelasan saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan lupa yang terakhir adalah exercise, latihan. Silakan jawab pertanyaan ini secara oral, dan kemudian jawaban kalian divideokan jawaban kalian, boleh satu-satu, boleh semuanya berbentuk narasi, dan upload ke YouTube atau kemana saja, kemudian kirim linknya ke kolom tugas di MyBest. Dan jangan lupa kerjakan soal latihan pilihan ganda sesuai dengan kelas yang sudah saya tulis, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian dari saya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.